yang memang minta tolong, yang belum terlalu rela dalam kepergian mereka di musibah itu gitu. Mungkin entah mereka ada hal-hal yang di dunia yang mungkin mereka belum selesaikan. That's why mereka bilang minta tolong. Marilah kita karena mereka udah pergi, dan juga ini takdir dari ketetapan dari yang di atas, kita yang masih hidup ini ya sebagai manusia, kita doakan yang terbaik. Kita baca doa bareng-bareng deh buat semua korban, semoga amal ibadah semuanya bisa diterima di sisi Allah. Ya kan, jadi sebagai orang yang masih ada, sebenarnya saya secara pribadi dan juga keluarga ikut prihatin ketika kemarin mendengar pesawat itu jatuh, dan itu treknya dari Jakarta ke Pontianak, dan Pontianak itu kampung halaman saya, dan bahkan saya pernah juga diputar-putarin juga kalau pulang di Pontianak, kalau cuaca buruk diputar-putarin, bahkan balik lagi ke Jakarta juga itu juga pernah terjadi gitu. Jadi saya tahu bagaimana rasanya, dan untuk keluarga yang ditinggalin, saya harap kuat-kuat, dan mari kita doakan, kalian nggak sendiri. Biarlah kita harapan kita semua korban yang udah dipanggil sama Tuhan menghadap Sang Khalik, biar tenang di sana. Nah, kita hanya bisa berdoa, mendoakan semuanya amal ibadah mereka diterima di sisinya. Ya, itu saja ya. Ada keluarga atau sahabat yang kena juga mungkin? Kalau keluarga sih nggak ada, cuma teman saya ada. Tapi itulah sedih banget juga sih, karena kita nggak mengira-ngira, ternyata ya namanya inilah kehidupan itu kan, kita nggak ada yang tahu, misteri depannya, nama jodoh, maut, rezeki, semua di tangan Tuhan, semua di tangan yang di atas. Jadi harapan kita untuk sebaik mungkin lah, kita sebagai manusia yang masih ada ya, kita lakukan sebaik yang kita bisa dalam hidup ini, kita lakukan sepositif yang mungkin, sebisa mungkin untuk membahagiakan orang-orang terkasih tersayang kita yang masih ada. Oke, kalau ada benci, dendam, oke, kita maafkan lah gitu tadi. Karena kita nggak tahu waktu kita kapan dipanggil gitu. Itu kematian itu sesuatu yang pasti loh. Jadi sebaik-baiknya kita ya tetap juga kita akan menghadap ke sana. Jadi harapan saya, kita yang masih ada, kita doakan semua, dan saling kalau ada di antara kita clash atau ada dendam, ayo maafkan. Mari kita berbagi cinta, mencintai. Apalagi dalam kondisi Covid seperti ini benar-benar suatu pelajaran banget deh bagi kita. Ini kayak waktu berharga kita untuk mari introspeksi diri lagi, apakah hubungan kita dengan sanak saudara, keluarga kurang baik, mari silaturahmi lagi, mari jalin komunikasi lagi yang baik. Karena ya hidup itu sementara di dunia, kita nggak tahu kapan waktunya kita datang, kapan ketetapannya Tuhan datang untuk memanggil kita menghadap Sang Khalik ya. Itu aja sih dari Epa Belisima. Saya mendoakan semua teman-teman, rekan-rekan juga, dan semua penduduk Indonesia bahkan dunia untuk saat ini yang lagi lagi berduka dan juga lagi fighting entah itu menghadapi corona atau musibah-musibah, bencana-bencana. Ayo kita doakan, kita bisa, kita kuat. Dengan Iwil gimana memang? Apa kabarnya kan hubungan itu kan settingan kan, kalau emang secara resmi menikah kalau itu kan dibilang setting, bukan satu dua orang yang bilang settingan. Tapi intinya yang tahu yang kebenarannya siapa, orang kan di luar sana cuma mencuit-cuit. Sebaik apapun orang, pasti ada aja yang coba-coba mengkorek-korek hal-hal yang di luar itu. Tapi saya bilang, apapun itu pandangan orang terhadap saya dan kehidupan pribadi saya bersama keluarga atau orang-orang yang saya kasihi, cintain, itu biarlah menjadi bagian bagian penting dari hidup kami, dan nggak ada settingan. Ya kali kita mempermainkan pernikahan, nggak ada. Kehidupan itu mungkin ini settingan by God, settingan dari Allah, dari Tuhan. Ya Pak, kalau benar-benar Mbak Rohimah kan nanti tanggal 20 sidang, kalau misalkan dia memutuskan untuk bercerai, ada rasa berbalik. Kalau bisa sih jangan. That's why aku mengambil langkah untuk mundur, karena harapan saya bahwa semua bisa kembali sedia kala, bisa Mbak Rohimah bisa menerima lagi kembali Mas Kinwil. Ya namanya walaupun gimana pun kan, mereka udah susah senang suka duka bersama selama kurang lebih 22 tahun. Jadi itu kayaknya kalau harus berpisah, mereka itu kayak buat saya juga kayak kesedihan juga.
Masih ada komunikasi nggak sih dengan Atau- Kiwil sendiri? Masih komunikasi masih. Kalau ketemu langsung mungkin Tapi tidak legowo untuk mau Siapa? apa yang membuat legowo? Saya sebelumnya kan ketika udah ketemu sama Bunda Rahimah, saya menyadari benar-benar, saya tahu ternyata saya memposisikan diri saya sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Saya tahu juga ini berat. Lagi-lagi harus dikasih pertanyaan seperti ini, ya aku bilang ini berat. Aku udah bilang sama dia, ini berat. Tapi apapun langkah yang saya ambil, harapan saya itu yang terbaik bagi kamu, bagi saya, Muslimin dan Bunda Rahimah. Karena saya mau semua baik-baik. Komunikasi Mas Kiwil ngerayu untuk balik lagi gak sih? Dia kemarin sih awalnya ya ketika saya telepon atau kita diskusi untuk itu, dia sebenarnya awalnya nggak terlalu ya, tapi dia balikin lagi, dibilang saya balikin kamu sama Bunda lah. Karena ya dia bilang kalau kalian udah nyaman, udah bahagia, asalkan kalian bahagia dan keputusan, ya saya ikut aja lah, saya ikutin aja lah. Jadi dia kan begitu agak ya segitu, tapi ya jujur saya juga sedih, beliau juga pastinya sedih. Saya tahu itu nggak mungkin orang yang berpisah itu bahagia, nggak ada kayak gitu. Tapi intinya saya ikhlas. ada rencana untuk ketemu keduanya Kak? Bertemu dengan Mas Kiwil atau Mbak Rahimah untuk bertemu langsung? Ya pasti itu nanti next, cuma kita lagi next time pastilah aku ingin semua baik-baik saja. Nggak ada hubungan saya lagi dengan Mas Kiwil, tentunya saya mau tetap berhubungan baik dengan beliau, karena walaupun gimana Mas Kiwil lelaki baik, lelaki yang saya kenal, yang pernah saya cintai, ya saat ini juga kalau bilang sayang, saya nggak akan ada di pernikahan kalau saya dibilang enggak apa main-main dengan beliau, tapi dia tahu. Cukup ya. Tapi memang yang menyebabkan pernikahan itu sudah jatuh, saya mungkin banyak mengalah itu apa sih? Inilah kan intinya ini pilihan sih, kehidupan itu adalah pilihan, dan kadang pilihan saya keliru mungkin atau apa, tapi whatever kemarin kalau dibilang kamu nyesal nggak sih atau apa sih yang buat, nggak ada yang saya sesali, semua saya syukurin dalam hidup saya, baik buruk, kejadian, susah senang, kepahitan demi kepahitan yang saya lewatin. Saya yakin ketika Allah atau Tuhan dikasih saya cobaan tidak melebihi kemampuan saya juga akan diberi kekuatan untuk melewati itu seperti yang udah. Jadi intinya saya mensyukurin semuanya. Kalau saya bilang kenapa Anda pilih mundur, saya punya hati, saya nggak mau hidup dibayang-bayangi rasa bersalah terhadap Bunda. Dan saya juga perempuan, saya seorang ibu. Balik lagi saya tegaskan, saya mencoba memposisikan diri saya sebagai perempuan. Saya mencintai kaum saya mencintai wanita, saya mencintai dalam konotasi ya saya juga seorang wanita gitu loh. Jadi ketika juga Anda pasti memposisikan diri Anda, pasti Anda juga bisa tahu bagaimana rasanya. Sejak memilih mundur, Bunda Rahimah mungkin berterima kasih atau gimana respon? Ya untuk saat ini sih ya pasti adalah dia bersyukur ya, karena ya mungkin saya juga sebagai wanita juga akhirnya mengerti gitu, dan karena satu hal, Bunda Rahimah yang sekarang bukan Bunda Rahimah yang dulu lagi, dan saya menghargai itu, ya beliau pasti punya alasan juga, karena nggak harus sama terus kan, orang bisa berubah, banyak hal yang membuat orang bisa berubah, nggak harus kayak dulu sama Maggie bisa kok, sama Eva bisa nggak bisa, mungkin Eva bisa gitu, nggak gitu, nggak ada dalam hidup kita ini yang terjadi itu sia-sia atau kebetulan. Semua pasti ada hikmah di balik ini, semua ada tujuan dari yang di atas. Terima kasih ya teman-teman, thank you.